Dok, ini kembali ke pertanyaan saya yang terakhir tadi. Untuk kasus Vina dan Eki yang sudah 8 tahun yang lalu, pasti tinggal tulang belulang ya di dalam liang lahat. Apakah itu masih bisa dicek penyebab kematiannya? Kasus pembunuhan Vina Cirebon viral. Mau tidak mau memaksa kepolisian kembali bekerja keras untuk melakukan pengungkapan setelah hampir terlupakan. Vina Dewi Arista tewas bersama kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Siapa pelakunya? Hingga saat ini masih menyisakan misteri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kematian Vina 8 tahun lalu tidak hanya diakibatkan karena kekerasan, namun juga ditemukan bukti bahwa korban diperkosa oleh sejumlah pelaku. Sementara itu, Polda Jabar sempat menyatakan bahwa polisi tidak menggunakan pasal pemerkosaan terhadap para pelaku karena pada saat otopsi tidak dilakukan uji DNA. Kabarnya, alasan tidak dilakukannya uji DNA pada sperma yang ditemukan di jasad Vina karena sperma tersebut telah rusak. Banyak pihak menilai bukti adanya pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina tidak definitif terjawab. Sejumlah kejanggalan pun ditemukan pada hasil forensik Vina dan Eki. Hasil visum oleh 2 dokter umum dan 1 dokter forensik menunjukkan bahwa keduanya mati tidak wajar. Namun sayangnya, hasil visum tidak menjelaskan akibat kematian Vina dan Eki yang dilaporkan tak wajar itu. Ada perbedaan antara laporan yang disampaikan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki pada 31 Agustus 2016, dengan hasil visum Vina dan Eki. Dalam laporan yang dibuat Ibtu Rudiana disebutkan bahwa kedua korban ditusuk dan meninggal di tempat kejadian perkara. Ya, Dokter Ade, ini apa ini dok? Ini akreditasi atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh ini? Ya, ini forensik. Ini bahwa Departemen Forensik dan Medico Legal kita ini memang berkontribusi terhadap akreditasi rumah sakit ya. Oh, oke. Bahwa rumah sakit ini RCM ini kan juga sudah terakreditasi secara internasional. Baik, tapi ini akreditasi untuk forensiknya? Untuk forensik dan rumah sakit secara keseluruhan. Oh begitu. Ya. Apa yang dinilai atau yang diaudit di dalam akreditasi ini menyeluruh, mulai dari cara standar kita berpraktek, standar penyimpanan dokumen, termasuk juga standar kita menyimpan bahan kimia, standar praktek, semuanya ada SOP dan semuanya itu. Oh begitu. Itu yang dinilai. Dinilai ya. Kalau memang sudah sesuai dengan standar internasional minimal gitu ya, itu sudah karena memang akreditasinya secara internasional oleh Joint Commission Internasional. Oh gitu justru. Oh wow. Luar biasa. Selamat ya dok. Ini banyak sekali ya. Dari tahun 2018, 15, 18. Tahun kemarin 2023 juga kita sudah mendapatkan 2023, lagi. Jadi belum dipasang aja di sini. Wow, baik. Dok, ini kembali ke pertanyaan saya yang terakhir tadi. Untuk kasus Vina dan Eki yang sudah 8 tahun yang lalu, pasti tinggal tulang belulang ya di dalam liang lahat. Apakah itu masih bisa dicek penyebab kematiannya? Kalau sekarang gini, kita mesti lihat dulu pemeriksaan yang pertama dulu itu apakah memang masih terdapat keraguan atau tidak. Keraguan dalam artian apakah memang betul tidak cukup membuktikan. Kalau memang sudah cukup, tentu buat apa lagi kita harus bongkar? Karena ada kejanggalannya itu. Iya, harus ada janggalnya yang menjadi bukti yang menguatkan sehingga hakim atau aparat penegak hukum dapat mengeluarkan surat permintaan untuk pemeriksaan ulang. Kalau tidak ada, tentunya kita harus hormati ya jenazah. Berarti novum baru gitu ya? Betul. Jadi novum ya? Betul. Kalau tidak ada, tidak bisa. Nah, kalau itu berdasarkan bahwa visum eterpertumnya yang kemudian tidak menyatakan secara gamblang penyebab kematiannya ini karena pembunuhan, atau mungkin ada sedikit perbedaan, tadinya di laporan awal kepolisian ada penusukan, tapi kemudian di visum ternyata itu kematian yang tidak wajar saja, tidak ada penjelasan yang lebih lanjutnya. Menurut Anda apakah ini merupakan sebuah kejanggalan dalam kasus Vina ini? Ya, kalau dari kasus Vina kita perlu
perjelas begini ya. Sebab kematian kalau menurut forensik itu adalah kekerasannya yang menyebabkan kematian itu. Jadi bisa saja sebuah kekerasan tumpul atau kekerasan tajam, kekerasan senjata api, kekerasan kimia dan sebagainya. Atau tabrakan yang tadi sempat juga. Nah, tabrakan, pembunuhan dan bunuh diri itu merupakan cara kematian. Cara kematian itu ada dua, wajar dan tidak wajar. Pada kasus Vina ini tentunya Vina dan Eki meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Kenapa? Cara tidak wajar karena jelas ada luka-luka di tubuhnya dan hasil pemeriksaan forensik pun juga dari hasil otopsi waktu itu juga dilakukan oleh sejawat kita menunjukkan adanya kelainan-kelainan di organ dalamnya sehingga sebuah kematian yang tidak wajar. Nah, cara kematian yang tidak wajar ini memang bisa muncul tiga hal, bisa kecelakaan, bisa pembunuhan, bisa bunuh diri. Nah, untuk bisa menegakkan ketiga hal ini, tentunya tidak selalu bisa kita dapatkan dari pemeriksaan otopsinya. Kalau kecuali kita dari pemeriksaan otopsi, kita bisa menemukan adanya hal-hal yang tidak lazim tadi, atau hal yang misalnya penyebab kematiannya, misalnya ada luka tembak masuk. Ya, luka tembak masuk sudah pasti suatu cara kematian yang tidak wajar. Ya. Tinggal kita lihat lokasinya di mana. Apakah orang itu lazim karena menembak dirinya sendiri atau ditembak orang? Kalau dia menembak dirinya sendiri, bunuh diri. Kalau ditembak orang, pembunuhan. Nah, sama halnya seperti halnya kita menemukan luka-luka di tubuh almarhum Vina sama Eki. Dari gambaran luka-luka yang ditemukan ini, kita mesti nilai kelaziman pola lukanya tadi. Apakah ini memang lazim atau konsisten ditemukan pada suatu kasus kecelakaan lalu lintas misalnya, atau suatu penganiayaan, atau kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan. Nah, itu dari situ kita lihat. Nah, kalau memang itu cocok, maka kita bisa mengatakan memang ini memberikan petunjuk adanya kematian akibat pembunuhan. Tapi sekali lagi tidak selalu kita bisa sampai setajam itu. Sekali lagi, kenapa? Karena luka-luka itu mirip. Orang yang contohnya nih ya, misalnya mengendarai motor, kemudian dia jatuh. Membentur kepalanya, meninggal. Ada lagi yang jatuhnya itu karena pada saat dia mengendarai motor dari belakang didorong dengan maksud ingin melukai. Luka di kepalanya akan sama antara orang itu terjatuh maupun didorong tadi. Nah, tinggal yang membedakan apa nih? Tentunya olah TKP dan saksi-saksi. Dan keterangan saksi. Keterangan saksi-saksi. Baik. Jadi kalau dari sisi patologi sendiri, yang kembali lagi pertanyaan tadi, apakah kemudian bisa menemukan ada penyebab kematian dari Vina dan Eki? Kalau di ekskavasi sekarang, ekshumasi sekarang. Di ekshumasi sekarang saya rasa sudah sangat-sangat sulit ya. Tapi kalaupun memang itu dibutuhkan oleh peradilan, di mana kita mendapatkan surat permintaan visum untuk itu, ya tentunya semaksimal mungkin kita harus bantu. Setiap dokter forensik yang mendapatkan surat permintaan dari penyidik untuk membantu proses peradilan itu wajib. Tapi mungkin untuk menemukan penyebab kematian masih mungkin. Dan ini harus melalui kepolisian atau berdasarkan permintaan keluarga? Kalau untuk kasus ini tentunya saya bisa katakan harus melalui proses, karena ini dibutuhkan untuk proses peradilan. Kalau tidak, maka hasil yang dihasilkan dari ekshumasi pun tentunya tidak akan dapat dimasukkan dalam proses pengadilan. Tapi itu sekali lagi ya, kita mesti lihat dulu, nilai dulu, apakah memang terdapat keraguan-raguan yang cukup beralasan atau tidak. Tadi novum, ternyata ada novum yang cukup kuat, maka pengadilan memerintahkan untuk kita lakukan ekshumasi, maka pasti kita akan bantu. Baik, pembunuhan terhadap Vina dan Eki bisa nggak ditemukan dari mungkin bukti awal mungkin yang tadi dikatakan di surroundingsnya, sekelilingnya yang kemudian ditemukan, bisa nggak ditemukan juga dari kalau dikatakan pada saat itu sempat bersenggama barangkali seperti itu ya, kemudian ada ditemukan sel sperma di tubuhnya. Apakah ini masih bisa digali lewat patologi tadi? Saat ini tentunya sudah tidak mungkin lagi ya. Sudah tidak mungkin. Sudah 8 tahun yang lalu TKP sudah berubah 180 derajat kan, dan kemudian juga hal-hal yang lainnya tentu sudah tidak bisa kita temukan lagi. Jadi kalau untuk sekali lagi kalau kita masih mendapatkan barang bukti yang fresh, itu kita masih bisa semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang kita juga barang bukti forensik itu kita berhubungan dengan barang bukti yang jumlahnya sangat minimal, sehingga tidak selalu kita bisa konklusif. Namun sekali lagi
apa ini yang terbaik yang bisa kita sumbangkan untuk proses peradilan ini. Kalau kita lakukan pada waktu itu, misalnya sudah pemeriksaan sudah semudah seperti sekarang ini ya, tahun 2000 patut kita lihat ya, tahun 2016 ya. Belum tentu pada waktu itu kita surat laboratorium untuk pemeriksaan DNA sudah semudah seperti sekarang ini. Ya, tentunya pada waktu itu bisa kita langsung melakukan pemeriksaan DNA. Tapi juga kalaupun misalnya sekarang pun kalau misalnya udah sekian hari seperti kita ketahui jarak antara Vina meninggal hingga lakukan ekshumasi itu adalah 9 hari ya. Dari meninggal 28 Agustus 2016, kemudian diekshumasi di tanggal 6 September 2016. 9 hari itu kira-kira bagaimana nih kualitas, misalnya kita temukan tadi sel sperma yang kita temukan. Bagaimana kualitas sel spermanya itu tentu juga bagian pertimbangan kita. Apakah kita akan lakukan pemeriksaan DNA atau tidak? Kalau tidak ya tentunya mungkin tidak akan menimbulkan hasil apa-apa. Nah, belum lagi kita TKP-nya, itu juga harus kita lihat lagi. Kalau memang ada darah yang keluar dari hidung atau dari mulut, itu kita lihat lokasi tetesan darahnya dan lain sebagainya. Baik, nah sebagai dokter forensik, apakah memiliki kebebasan juga untuk melihat bahwa lokasinya itu betul yang ini? Atau memang hanya mengikuti misalnya dari penyidik sudah mengatakan lokasi TKP-nya yang memang ini? Karena kalau dari kesaksian keluarga, dari kesaksian orang yang menolong korban pada saat itu, tempatnya berubah, berbeda. Itu di tengah jalan, di antara seperti kayak pembatas jalan untuk lawan arah, dua arah begitu, dan dekat lampu-lampu, dan hujan pada saat itu. Apakah dari forensik bisa mempelajari, kayaknya ini bukan, dan memiliki kebebasan untuk mengatakan bahwa bukan nih, gitu. Masih cari tempat yang lebih tepat gitu. Okay. Jadi sekali lagi itu tidak selalu bisa kita dapatkan ya. Jadi kalau kita berkaca praktek kedokteran forensik 2016 yang lalu ya, tentu hal semacam ini belum lazim untuk dilakukan. Ya, sekarang ini yang justru kita harus lebih proaktif karena kami menyadari bahwa informasi-informasi yang kami dapatkan di TKP ataupun dari saksi-saksi itu ternyata cukup memiliki nilai yang cukup besar pada saat kita mengambil kesimpulan ataupun kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tubuh jenazah ataupun tubuh korban itu. Tapi pada tahun itu kita belum sampai seperti itu. Ya, kita belum banyak melakukan pemeriksaan TKP ya. Kita pun juga belum memiliki pengalaman yang banyak gitu ya. Nah, namun tapi sekali lagi tentunya kalau kita lihat pola-pola luka yang ada tubuh jenazah, kita bisa memberikan petunjuk yang penting buat penyidik. Misalnya tadi ya, apakah memang cocoknya di semak-semak atau memang cocoknya di pinggir jalan? Apakah misalnya contohnya dibilang posisi hujan, nyata-nyata bajunya kering misalnya, ya kan nggak cocok ya? Nah, itu kan kita bisa memberikan petunjuk kita bahwa dari hasil pemeriksaan jenazahnya, pakaiannya juga termasuk bagian yang kita periksa kan? Dan itu tidak, misalnya kita tunjukkan tidak basah oleh hujan misalnya, basahnya basah darah, kan itu menjadi petunjuk buat polisi loh. Dokter forensik melihat pakaiannya nggak basah, berarti polisi bisa menilai bagaimana kesaksian dari si saksi. Tapi dalam catatan memang harus dalam waktu beberapa hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Harus segera. Dan secara formilnya, prosedur yang harus dilakukan itu adalah seperti apa? Ketika memang tadi kan sempat dikatakan memang harus berdasarkan dari penyidik atau dari permintaan keluarga. Untuk di otopsi dan pada saat itu harus langsung dilakukan atau dalam artian gini, saya harus langsung lakukan tuh inisiatif by the aparatur negara untuk apa penyebab kematiannya. Saya langsung aja forensik itu, bukan berdasarkan hanya sekedar penilaian dokter gitu. Ya, jadi bisa keduanya. Jadi di sini makanya pentingnya kami ini memiliki koordinasi yang baik dengan kepolisian. Karena kasus itu tidak selalu berada dari pihak kepolisian. Kadang mereka pun mendapatkan atau mengetahui adanya case itu setelah kita ini memberikan masukan pada mereka, memberikan petunjuk. Contoh yang tadi saya bilang, meninggal, kemudian kita telepon, mereka baru tahu, oh ada ternyata kejadian kematian yang tidak wajar di RSCM. Dan kemudian ini bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan mayat ataupun pemeriksaan bedah mayat.
Nah, kalau saya lihat di sini memang seharusnya pada saat itu ketika jenazah Vina dan Eki itu ditemukan pertama kali di rumah sakit bisa diperdalam terlebih dahulu. Kenapa meninggalnya? Apakah akibat kekerasan di mana dan segala macamnya? Sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan bedah mayat, bukti-bukti juga bisa kita kumpulkan dengan lebih lengkap, sehingga akhirnya bila mana nanti terjadi atau kemudian muncul kasusnya, kemudian kita bisa memberikan masukan yang lebih baik di sana. Baik, mungkin sebelum terakhir, apa tanggapan dokter mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dari sisi forensik? Ya, kalau dari sisi forensik sebetulnya pertama-tama kita harus membantu semaksimal mungkin ya. Baik itu dengan baik dokter yang melakukan pemeriksaan maupun kita komunitas forensik ketika misalnya kita diminta untuk memberikan kesaksian ahli di sana. Karena apa? Karena hal ini kita berhubungan dengan keadilan, nilai keadilan di masyarakat. Adil itu artinya jenazah yang meninggal dipenuhi haknya, dan yang meninggal pun juga kasusnya terungkap, kejadiannya seperti apa. Dan kemudian juga bagi keluarga ataupun bagi misalnya terduga atau pelakunya juga pelaku dihukum seperti tindak pidana yang dilakukan, seberat yang tindak pidana yang dilakukan. Dan bagi keluarga pun juga tentunya adil karena kasus berjalan dengan baik dan hak-hak semua orang terpenuhi. Di sini yang seharusnya dari kedokteran forensik kita bisa memberikan sumbangsih yang besar ke arah sana, baik dokter yang melakukan pemeriksaan ataupun yang nanti akan dimintain keterangan ahli. Baik, dok, pernah nggak ada satu kasus yang seperti ini, sepertinya rasanya sudah mentok semua, tapi ternyata justru ada novum dari sisi forensik? Pernah nggak ada satu kasus yang Anda ketahui seperti itu? Kalau pengalaman saya sih belum pernah ya. Belum pernah ada ya? Begitu. Belum pernah ada, Ya. baik. Tapi anyways, dokter kenapa milih jadi dokter forensik? Sementara kayaknya nggak terlalu banyak gitu loh jumlahnya. Ya, memang saya lulus menjadi dokter umum tahun 2005 dan kemudian saya merasakan bahwa spesialisasi yang lain tuh membosankan. Iya. Kenapa tuh? Memiliki rutinitas yang sama dari hari ke hari. Sedangkan kalau di forensik kita selalu ada hal yang baru dan hal yang menarik. Dan tidak hanya terbatas hanya di rumah sakit. Kita ke pengadilan, kita ke TKP, kita ketemu polisi, ketemu jaksa, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya jadi tambah lebih hidup menegangkan. Dan menegangkan juga. Iya, dan menegangkan. Ya, kita harapkan Anda juga sukses terus di dalam sebagai ini dokter forensik. Dan kita percaya juga bahwa kasus-kasus yang ada ini juga boleh diselesaikan, ada jalan keluarnya, ada solusinya bagi keluarga dapat apa istilahnya tuh? Rasa keadilannya tuh terpenuhi melalui kerja dari forensik juga dan tentunya dari aparatur negara seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Ade Firmansyah sudah berbagi bersama kami di One on One. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, dan pemirsa demikian tadi One on One saya dengan Dr. Ade Firmansyah dan sampai ketemu di One on One berikutnya. Sampai jumpa.